Selamat datang di tutorial aplikasi Siamah untuk administrator Dignas Provinsi. Anda bisa mengakses aplikasi Siamah melalui alamat ini www.siamadikbudsulbar.org ya, bukan .com, .org. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah cara menginput nama barang atau nama aset, kemudian cara menginput nama kabupaten, cara menginput nama kecamatan, cara menginput nama sekolah, sampai kepada yaitu cara mengakses laporan kota atau daerah setiap sekolah. Nah, mari kita akses alamat aplikasi ini di browser www.siamadikbudsulbar.org, kemudian tekan enter, masukkan username atau login Anda. Saya masukkan admin, kemudian pada bagian kata sandi masukkan password Anda, klik login. Sekarang kita sudah berada di halaman pertama aplikasi Siamah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menginput nama barang. Klik menu barang, kemudian pilih kategori barang. Di kategori barang ini ada 5 kategori yang telah saya input. Pertama, tanah. Kedua, peralatan dan mesin. Ketiga, gedung dan bangunan. Keempat, jalan, irigasi dan jaringan. Dan kelima, konstruksi dalam pengerjaan. Keenam, aset tetap lainnya. Nah, seandainya Anda ingin menambahkan satu jenis kategori aset atau barang lainnya, klik tombol tambah data baru, kemudian masukkan nama kategori di sini, lalu klik tombol tambahkan, maka secara otomatis nama kategori yang Anda tambahkan akan terinput atau masuk ke dalam database. Nah, untuk sementara saya klik batal. Kemudian cara menginput nama atau kode barang, klik kode barang. Nah, di sini saya telah menginput sekitar 2683 nama dan kode barang disertai dengan kategori masing-masing barang. Ini kita bisa lihat di sini satu persatu. Nah, kalau Anda merasa bahwa masih ada nama barang atau aset yang belum masuk dalam kategori ini, dalam aplikasi ini, kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol tambah data baru, kemudian masukkan nomor kode barang, misalnya seperti ini, ada 10 digit ya, 10 digit kode barang. Kemudian ketik nama barang, misalnya mesin fotokopi. Kemudian pilih kategori dari barang ini. Kalau mesin fotokopi berarti masuk dalam kategori peralatan dan mesin. Setelah itu klik tombol tambahkan. Setelah itu maka data nama barang baru ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam aplikasi atau database aplikasi ini. Nah, untuk sementara saya klik batal. Nah, bagaimana cara melihat semua kode barang yang telah diinput masuk ke dalam aplikasi Siamah? Klik laporan kode barang. Ini adalah semua nama barang yang telah diinput. Ini adalah ID kode barang atau ID kode barang dalam sistem. Kemudian nomor kode barang yang ini.
kemudian nama barangnya, kemudian nama kategori dari barang tersebut. Ini kalau kita klik ini, kita akan dibawa atau pindah ke halaman selanjutnya. Ini total dari ada 2683 kode barang. Gimana cara mengedit kode barang yang sudah ada di sini? Misalnya kita kembali ke halaman 1 terlebih dahulu dengan mengklik ini. Ya, kita sudah berada di halaman 1. Saya mau mengedit ini nama barang tanah bangunan rumah negara golongan 1. Klik ikon tombol pensil kecil ini. Akan terbuka kotak seperti ini. Misalnya kita ingin mengedit rumah negara golongan, misalnya golongan 13 seumpamanya ya. Nah, ini setelah Anda edit, klik tombol simpan. Setelah tombol simpan ini misalnya seperti ini, saya klik, data telah diubah. Setelah selesai, klik tombol kembali ke menu seperti ini. Ya, maka secara otomatis yang tadinya tanah bangunan rumah negara golongan 1 berubah menjadi golongan 13. Nah, saya kembali lagi untuk mengembalikan ke ini ya, 1 seperti ini. Kita juga bisa mengedit di sini ya, mengubah kategori dari aset atau barang ini dengan memilih seumpamanya tanah bangunan rumah negara golongan 1 ini bukan pada golongan tanah, melainkan pada golongan gedung. Tinggal pilih gedung, kemudian tekan tombol simpan, kemudian kembali ke menu. Ini saya kembalikan dulu tanah ya, kemudian saya simpan, kembali ke menu. Oke. Sekarang kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu cara menginput nama daerah atau kabupaten. Pilih daerah, kemudian pilih atau klik kabupaten. Nah, ini di sini ada 6 kabupaten ya. Ini 1 dari 6. Ada Majene, ada Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan seterusnya. Kalau saya ingin menambahkan satu lagi nama kabupaten atau kota, klik tombol tambah data baru. Kemudian saya masukkan nama kabupatennya atau kotanya, kemudian saya klik tombol tambahkan. Maka secara otomatis nama kota atau kabupaten tersebut secara otomatis masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian cara menginput data kecamatan, klik kecamatan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada 67 kecamatan yang telah kami input. Nah, ini ya. Ini kecamatan Kabupaten Majene dengan Kecamatan Pambuang, kemudian Majene dengan Kecamatan Sendana, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau saya ingin menambahkan satu kecamatan lagi ya? Klik tombol tambah data baru. Ya, kemudian pertama pilih nama kabupaten atau kotanya, misalnya Mamuju. Kemudian nama kecamatan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju misalnya. Setelah Anda tambahkan di sini, klik tombol tambahkan, maka secara otomatis nama kecamatan dan pilihan kotanya akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini secara otomatis. Untuk sementara saya klik batal. Kemudian selanjutnya adalah cara menginput nama sekolah. Maaf, masih ada satu lagi ya. Bagaimana cara melihat semua nama kecamatan dan kabupaten yang ada dalam aplikasi ini atau yang telah diinput. Klik di
Nah, ini laporan kota ya, ini klik laporan kota. Nah, kita bisa lihat di sini ada nama kecamatan, kemudian di sebelah kanan ada nama kabupaten. Jadi Kabupaten Majene dengan Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene dengan Kecamatan Malunda, ya. Dan seterusnya. Total ada 67 kecamatan di sini. Nah, gimana cara mengedit nama kecamatan? Klik, misalnya kita akan edit ini yang pertama Banggai, Kecamatan Banggai. Klik ini icon pensil ini. Kemudian tinggal diedit di sini, misalnya Banggai Timur. Setelah itu klik tombol simpan, kemudian kembali ke menu. Nah, sudah diedit ya, telah berubah menjadi Kecamatan Banggai Timur. Saya kembalikan lagi, ini saya hapus, kemudian klik tombol simpan, kemudian kembali ke menu. Oke, sudah kembali seperti semula. Selanjutnya, cara menginput nama sekolah. Klik di sekolah, kemudian pilih list sekolah. Nah, ini adalah list sekolah yang telah kami input. Ada 123 sekolah yang telah kami input. Bisa dilihat di sini. Nah, ini. Gimana cara menambahkan nama sekolah baru? Ya, klik tombol tambah data baru. Kemudian masukkan nama sekolah di sini. Misalnya SMA 1, SMA Negeri 1 Mamuju ya. Kemudian klik tombol tambahkan. Oke, akan secara otomatis dimasukkan ke dalam aplikasi ini ya. Untuk sementara saya klik batal. Oke. Sekarang cara melihat jenis sekolah yang ini, cara menambahkan jenis sekolah. Yang telah kami input ada 3 jenis sekolah. Pertama SMK, yang kedua SMA, dan yang ketiga madrasah. Saya kira ketiga jenis sekolah ini sudah cukup, tapi kalau seandainya kita akan menambahkan, klik tombol tambah data baru, kemudian masukkan jenis sekolah di sini, dan klik tombol tambahkan. Untuk sementara saya klik batal. Kemudian cara menambahkan status sekolah. Di sini ada 2 status sekolah, negeri dan yang kedua adalah swasta. Jika ingin menambahkan satu jenis status sekolah lagi, klik tambah data baru, kemudian masukkan status sekolah baru di sini. Setelah itu klik tombol tambahkan, maka secara otomatis status sekolah baru tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi. Untuk sementara saya klik tombol batal. Oke. Nah, bagaimana cara melihat semua nama sekolah yang telah diinput? Klik laporan sekolah, kemudian pilih list sekolah. Nah, ini di sini ada list sekolah. Total ada 123 nama sekolah yang telah diinput. Kalau kita ingin mengedit, misalnya SMA Negeri 1 Tapalang, klik icon ini ya. Maaf. Kemudian edit di sini misalnya dengan menambahkan kata baru di sini atau menghapus, kemudian simpan. Setelah mengklik tombol simpan, maka perubahan tersebut akan direkam masuk ke dalam database. Nah, untuk sementara saya klik tombol kembali ke menu. Nah, sekarang kita ingin melihat laporan sekolah lainnya, yaitu data sekolah. Klik data sekolah. Nah, di sini adalah data sekolah yang telah diinput oleh masing-masing sekolah. Misalnya nama sekolah SMA Negeri 3 Majene, status sekolah negeri, jenis sekolah SMA, tahun berdiri 1990 ya, nama Kepseknya Kepala Sekolah Dr. Andes Baharudin,
NIP-nya pendidikan, bidang pendidikan, ya, unit organisasi, dinas pendidikan nasional, dan seterusnya. Termasuk di sebelah sini ada nomor HP dari pihak sekolah dan nomor teleponnya. Kemudian ini kalau kita ke bawah, ini masih banyak ya. Ini ada 123 sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke data sekolah gambar ya. Nah, data sekolah gambar maksudnya adalah jika pihak sekolah menginput foto gambar sekolah, maka kita bisa melihat foto sekolah di sini ya, di bagian ini. Di sini. Karena pihak sekolah tidak menginput data foto sekolah, maka di sini secara otomatis kosong. Jadi semua data yang ada di sini tetap sama dengan yang ada di sini. Data sekolah. Yang membedakan adalah pada data sekolah gambar, data sekolah disertai dengan gambar masing-masing sekolah. Ya. Selanjutnya, cara menginput nama ruangan. Nah, ini klik ruangan. Nah, ini kami telah menginput sekitar 30 nama ruangan. Pertama ada ruangan kelas 1A, ruangan kelas 1B, ruangan kelas 1C, 1D, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin menambahkan nama ruangan baru, klik tombol tambah data baru, kemudian masukkan nama ruangannya, keterangan jika dibutuhkan, kemudian klik tombol tambahkan, lalu setelah itu data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Itu sementara saya klik batal. Nah, bagaimana cara melihat semua nama ruangan yang telah diinput? Nah, ini di bagian laporan sekolah pada menu ruangan, submenu ruangan, klik ruangan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada ruangan 1A, 1B, ruangan 1C, 1D, 1E, dan seterusnya. Ini kalau kita buat di sini, ini ada ruangan kepala sekolah, ruangan lab komputer, lab bahasa, lab biologi, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengedit, misalnya ini lab fisika, klik tombol pensil ini, kemudian kita bisa hapus dan menambahkan kata di bagian sini. Jangan lupa setelah itu klik tombol simpan, lalu klik tombol kembali ke menu. Nah, itu cara melihat semua jenis ruangan yang ada. Sekarang kita coba mempelajari cara mengakses laporan inventaris dan kartu inventaris barang. Jadi laporan inventaris induk yang ini, dan yang ini adalah kartu inventaris barang. Oke, sekarang pada bagian ini laporan inventaris, ada inventaris gambar. Perbedaannya, kalau laporan inventaris itu tidak disertai dengan gambar, sedangkan yang ini inventaris gambar, laporan inventaris yang disertai dengan gambar. Kita klik inventaris. Sekarang kita bisa lihat di sini ada beberapa laporan inventaris, ada beberapa nama barang yang telah diinput. Di sini ada nama kategorinya, gedung dan bangunan, nomor kode barang, nomor register, kemudian nama barang ya, dan seterusnya. Kalau kita geser ke kanan lagi, kita bisa tahu siapa nama sekolah yang telah menginput ya. Yang baris pertama ini diinput oleh nama sekolah SMA Negeri 1 Pambuang ya, kemudian baris kedua juga, dan baris yang ini ya, yang nama aset ini diinput oleh SMA Negeri 3 Majene. Demikian juga yang keempat. Di sini ada kebetulan baru ada 4
aset yang telah diinput. Nah, di bagian bawah di sini ada nilai. Ini misalnya harga satuan. Di sini adalah nilai totalnya dari kedua sekolah ini. Kemudian di sini total harga, ada nilai totalnya yang ini. Kemudian demikian juga dengan ini kondisi baik ya, ada 4. Kemudian kondisi kurang baik ada 2. Kemudian kondisi rusak berat ya ada 0 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya ingin melihat khusus dari sekolah SMA Negeri 1 Pamboang? Saya tidak ingin melihat SMA Negeri 3 Majene ya, data-data asetnya. Nah, caranya klik cara pertama dengan mengetik di sini SMA Negeri 1 Pamboang. Ya, kemudian klik tombol ini. Maka hanya ada 2 data aset yang kelihatan nih, sebab hanya ada 2 data aset dari SMA Negeri 1 Pamboang. Sedangkan yang dari SMA Negeri Majene tadi sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini kita bisa ekspor keluar ke Microsoft Excel. Nanti kita pelajari cara mengekspor. Nah, cara kedua ini saya hilangkan dulu. Ya, sekarang sudah tampil semua. Cara kedua dengan menggunakan pencarian dinamis. Klik tombol pencarian dinamis, kemudian tambahkan fields, kemudian maaf, bukan di sini ya. Ini saya bersihkan dulu, tapi di pencarian lanjutan yang ini. Nah, pilih di sini kita bisa lihat nama sekolah ya. Nama sekolah, ketik nama sekolahnya apa, SMA. Nah, ini sudah muncul nama sekolah yang telah diinput. Misalnya saya ingin melihat dari data aset SMA Negeri 3 Majene. Pilih, kemudian klik pencarian lanjutan. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada 2 data aset yang telah diinput oleh SMA Negeri 3 Majene. Jadi semua data aset ini adalah milik SMA Negeri 3 Majene. Ya. Nah, kalau kita ingin mengedit, maaf, ini kita tidak bisa edit ya data-data aset yang ada di sini. Yang bisa mengedit data aset yang ada di sini adalah pihak sekolah masing-masing. Jadi mereka harus masuk ke dalam aplikasi menggunakan username dan password mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita ingin taruh, misalnya saya ingin mengurangi kolom yang ada di sini. Kolom ini mungkin kita tidak butuhkan semua ya. Misalnya kita hanya ingin menampilkan kolom nama barang, kode barang dengan nama kategori. Nah, pilih, klik kolom, kemudian pindahkan, misalnya kita pindahkan semua yang kita tidak butuhkan ke sebelah sini. Klik, jangan lepas, tarik ke sebelah kiri. Ya, saya kira sudah cukup. Atau saya kurangi kembali beberapa. Ya, oke, setelah saya kurangi, jangan lupa klik tombol menerapkan yang ini. Nah, nampak di sini hanya kolom-kolom yang ada di sebelah kanan tadi ya, yang tersisa. Jadi ini bisa kita perkecil kolomnya dengan memasukkan kolom yang kita anggap penting. Kemudian setelah itu, jika kita ingin mengelompokkan ya, ini saya pindah dulu ya. Kita ingin mengelompokkan semua aset ini berdasarkan nama sekolah. Saya bisa pilih ini berdasarkan kelompok, lalu saya klik ini nama sekolah, saya kelompokkan berdasarkan nama sekolah, klik tarik ke sebelah kanan, kemudian lepas.
Kemudian klik tombol menerapkan. Nah, sekarang pertama nama sekolah kelompok pertama SMA Negeri 1 Pambuang. Inilah aset yang masuk dalam kategori aset SMA Negeri 1 Pambuang, dan di bawahnya adalah aset untuk SMA Negeri 3 Majene. Nah, coba kita kelompokkan lagi ya. Selain nama sekolah, kita kelompokkan berdasarkan nama kategori aset. Saya pindahkan ke sebelah kanan, kemudian klik tombol menerapkan. Nah, sekarang kita coba lihat di sini SMA Negeri 1 Pambuan, nama kategorinya gedung dan bangunan, ada satu nama asetnya. Jadi selain dikelompokkan berdasarkan nama sekolah, juga dikelompokkan berdasarkan nama kategori aset ya. Nah, ini masih nama kategori peralatan mesin untuk sekolah SMA Negeri 1 Pambuang. Sedangkan di bawah, ini adalah kelompok aset dari SMA Negeri 3 Majene. Pertama berdasarkan nama kategori gedung dan bangunan, dan yang kedua berdasarkan peralatan dan mesin. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ekspor ke Microsoft Word ya, dengan mengklik tombol Microsoft Word seperti ini. Kemudian kalau mau berwarna, pilih yang di bawah. Yang ini adalah hitam putih yang saya pilih. Klik OK. Sekarang klik tombol download. Nah, ini sudah di download. Kemudian saya klik ya untuk membukanya. Nah, nampak di sini kita bisa lihat SMA Negeri 1 Pambuang ya, nama kategorinya gedung dan bangunan. Kemudian di sini ada nilai totalnya untuk aset gedung dan bangunan. Kemudian di sini nilai total untuk aset peralatan dan mesin, dan di bawah ini adalah nilai total gabungan dari aset kategori gedung dan bangunan ditambah dengan peralatan dan mesin. Nah, demikian juga dengan SMA Negeri 3 Majene. Ini bisa kita lihat di sini kategorinya, dan yang di bawah ini adalah total nilai aset dari semua sekolah dan dari semua aset yang ada ya. Yang ini 350.750.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang saya kembali, klik tombol kembali. Nah, kemudian saya kira itu untuk cara melihat laporan inventaris ya. Laporan inventaris ini saya close. Sekarang coba kita lihat bagaimana cara mengakses laporan inventaris yang disertai dengan gambar. Yang ini, klik inventaris gambar. Nah, sekarang ada 4 jenis aset di sini. Nah, ini yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pambuang dan SMA Negeri 3 Majene. Nah, ini ada gambar aset ya, gambar gedung semi permanen. Nah, ini. Kemudian ini gambar alat pemotong kertas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pambuang. Kemudian ini gambar alat tenis meja ya. Nah, ini ada gambar gedung kantor permanen yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Majene. Ini kita bisa lihat di sini ya. Semuanya lengkap data-data, misalnya tahun berapa pengadaannya, ini tahun perolehan 2011, asal perolehannya dari mana, bahannya apa, nomor sertifikatnya berapa, kemudian jumlah satuannya unit, ukurannya berapa, kemudian harga satuan berapa, total harga berapa, nilai bukunya berapa. Ya, jadi cukup lengkap data yang disajikan sepanjang pihak sekolah menginput data-data tersebut. Ya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa laporan inventaris yang disertai dengan gambar tidak bisa diekspor ke dalam Microsoft Word, kecuali kita mengekspornya ke dalam Microsoft Excel misalnya. Ya. Ini saya pilih Microsoft Excel seperti ini, kemudian pilih download. Nah, coba kita buka. Nah, ini adalah data yang telah kita ekspor tadi. Kalau saya geser ke kanan,
ini adalah gambar gambar gedung ya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pambuang. Ini. Ya. Ya. Oke. Saya kembali. Nah, saya kira itu oke, saya kasih satu lagi bagaimana cara mengekspor data inventaris sekolah tanpa gambar ya. Ini kalau saya mau ekspor ke Excel, saya pilih ekspor, kemudian XLS, download, kemudian saya buka file Excelnya. Nah, ini adalah data inventaris yang tidak disertai dengan gambar, jadi kelihatan lebih rapi. Oke, ya, yang ini. Jadi kelihatan di sini nama sekolahnya apa, dan di sebelah kiri adalah data-data asetnya. Oke. Sekarang bagaimana cara melihat laporan inventaris per jenis atau per kategori aset. Nah, pada bagian laporan KIP ini laporan inventaris tapi sudah dikategorikan berdasarkan masing-masing kategori aset. Misalnya saya ingin melihat laporan kategori aset untuk peralatan ya. Saya klik ini. Nah, ini kelihatan di sini ada dua jenis aset khusus untuk aset peralatan. Nah, ini SMA Negeri 1 Pambuan dan SMA Negeri 3 Majene. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ya, gambar aset peralatan dan mesin ini. Klik di laporan KIP, pilih KIP peralatan gambar. Nah, ini sebelah kanan ini ada gambar aset dari setiap sekolah. Ya, ini adalah nama sekolahnya. Nah, saya ingin melihat laporan kartu inventaris barang khusus untuk gedung dan bangunan ya. Klik misalnya yang disertai dengan gambar ya, KIP gedung dan bangunan gambar. Nah, ini khusus untuk aset gedung dan bangunan. Ini saya klik. Nah, nanti di sini kelihatan nama ininya ya. Kemudian ini juga. Kemudian nama sekolahnya kelihatan di sini. Ya. Oke. Nah, ini di sini kita bisa memilih banyak ya berdasarkan kategori aset. Cuman di sini saya yang perlihatkan hanya dua kategori aset saja. Nah, kemudian di sebelah ya. Nah, di bagian setting yang ini saya sarankan untuk tidak menyentuh bagian ini sebab ini adalah bagian yang cukup sensitif. Jadi jika Anda ingin menambahkan pengguna, silahkan hubungi kami ya di witex.co.id. Kami akan menambahkan pengguna dan kami akan membuatkan email untuk setiap sekolah. Ya. Jadi sebaiknya bagian setting ini tidak diutak-atik sebab ini bagian cukup sensitif. Kemudian log siamah ya, log siamah ini adalah di sini bisa kita ketahui siapa yang masuk ke dalam aplikasi. Misalnya tanggal dia masuk, tanggal berapa disertai dengan jam. Kemudian nama pemakainya siapa, admin ya, saya sendiri tadi, nomor IP-nya, aplikasi yang diakses terakhir kali, kemudian tindakannya mengakses. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya, nah di sini bisa kita ketahui siapa misalnya SMA Negeri 1 Pambuang ya. Dia mengakses tanggal 8 bulan 10 tahun 2016 pada jam 1 lewat 29 menit ya. Dia melakukan insert atau memasukkan data. ID inventarisnya yang dimasukkan adalah 4 ya. Fieldnya, ID kategorinya, semua ini 2, ID kode barang inilah data-data yang telah diinput. Jadi ketahuan kalau kita ingin mengaudit
siapa yang telah mengakses, merubah, ya, menghapus, kemudian mengedit data-data yang ada dalam aplikasi ini. Nah, satu lagi di bagian ini, ya, ini saya tutup semua dulu. Nah, di bagian ini laporan KIP, terus saya pilih laporan KIP peralatan yang ini. Nah, ini data-data yang di sini juga bisa kita kelompokkan berdasarkan sekolah misalnya. Ini berdasarkan kelompok, saya pilih nama sekolah, tarik ke kanan, kemudian klik menerapkan. Nah, sekarang kita bisa tahu, ya, aset-aset sekolah tersebut berdasarkan kelompok nama sekolah yang ini. Kemudian di bawah ada SMA Negeri 3 Majene, seperti ini. Ya. Kemudian sama tadi kita bisa melakukan kolomnya kita bisa kurangi. Misalnya saya ingin mengurangi kolom yang saya tidak butuhkan, hapus semua misalnya di sini. Ya. Kemudian klik tombol menerapkan, otomatis kolomnya hanya sedikit yang ditampilkan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ekspor, ya. Ini ekspor ke Microsoft Word maupun ke Microsoft Excel. Selain itu, ini saya kembalikan dulu ke posisi normal berdasarkan, ini kolomnya. Kolom saya kembalikan semuanya dulu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan selain mengelompokkan ini berdasarkan kelompok tadi, saya pindahkan dulu supaya normal menerapkan. Oke. Sekarang kita bisa cari nama aset, ya, khusus untuk peralatan berdasarkan ini, ya, berdasarkan nama sekolah misalnya. Saya bisa ketikkan di sini misalnya SMA Negeri 1 Tamboang. Ya, kemudian klik ini, maka yang tampil hanya data aset peralatan dan mesin untuk SMA Negeri 1 Pambuang. Nah, saya hapus dulu filternya. Kemudian selain itu kita bisa gunakan pencarian lanjutan. Misalnya saya mau yang tampil hanya SMA Negeri 3 Majene, data aset, ya, peralatan dan mesin dari SMA Negeri 3 Majene. Klik tombol pencarian lanjutan, maka yang tampil adalah hanya aset dari SMA Negeri 3 Majene. Oke, seperti itu. Jadi saya kira itu untuk video tutorial ini, ya, video tutorial untuk bagian administrator aplikasi Siamah, ya, untuk Diknas Provinsi Sulbar. Jadi tutorial ini khusus untuk admin, bukan untuk pihak sekolah, ya. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa kami dihubungi melalui nomor HP. Oke, terima kasih. Salam dari utex.co.id.